akhlak kita, semua. Kalau kita tidak membersamai mereka dengan penuh cinta, kasih sayang, perhatian, maka siapa lagi? Siapa lagi? Ya, bahasa-bahasa yang kurang baik akan menjadi konsumsi bahasa harian. Naudzubillah. Naudzubillah. Tontonan, film-film, medsos secara umum itu merusak. Kosakata yang didapatkan sangat mengerikan dan tidak sangat akrab dengan telinga kita orang beriman, bahasa-bahasa yang tidak baik itu. Maka inilah tugas kita mengawal mereka sampai, nah ikhwafillah, sampai dewasa. Jadi kalau mereka sudah anak-anak remaja ini, kalau sudah ya gadis, kalau sudah pemuda, saya bersyukur ya kalau anak-anak itu mau ngobrol. Kalau anak-anak kita Pak, kalau sudah bujang ngobrol, gadis ngobrol dia bujang sama ayahnya, atau kalau gadis sama ibunya ngobrol dia, cerita dia gitu ya, itu suatu poin yang luar biasa. Jangan kita abaikan. Cerita tahu yang mana anda disambut gitu. Daripada dia bercerita ke orang lain, kitalah tempatnya disambut. Apalagi barangkali dia ingin cerita, minta solusi, kita sambut. Masalahnya mungkin banyak dihadapi, kita kuatkan. Nah, tidak ada hidup ini tidak ada masalah. Masalah itu kan terus ada. Kalau sekarang kamu dapat masalah, belajar dari sini. Misalnya banyak kawan yang hasad kepada dia, dan itu pelajaran. Begitulah nak, bahwa di dunia ini tidak ada orang yang bisa kita ambil hatinya. Semua orang, sebanyak orang yang kamu suka atau sebanyak pun orang yang menyukai kamu, sebanyak itu pula orang yang tidak menyukai kamu. Itu kamu harus tahu. Nah, hati-hati bicara nak, jangan sampai ucapan kita itu menjadi senjata bagi kawan-kawanmu untuk menjatuhkanmu. Dan itu kita sampaikan, kita obrolkan. Kalau anak mau cerita Pak, bersyukur. Saya sangat bersyukur ya, anak-anak mau cerita. Yang cerita seperti apa. Makanya subhanallah, di antara faedah dari kisah Luqman itu, di antara faedah dari kisah Yusuf dan Yakub itu luar biasa. Yusuf menceritakan perkara mimpi kepada ayahnya. Ini menunjukkan kedekatan yang terbangun antara Yakub dan Yusuf alaihissalam. Sampai Nabi Yakub mengatakan, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jangan. Karena Nabi Yakub melihat ada sedikit hasad, ya, ketidaksenangan saudaranya kepada Yusuf alaihissalam. Ya, maka dia tak boleh ceritakan. Tak boleh Nabi Yakub, jangan kamu ceritakan, fayakidulaka kaida, nanti berbuat makar kepadamu. Dari ayat ini kata para ulama bahwa seorang ayah selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Bahkan ayah bangga kalau anaknya lebih hebat dari dirinya. Tapi kata para ulama, seorang saudara belum tentu menginginkan saudaranya lebih hebat dari. Ini pelajaran yang saya baca dari sebuah kitab, luar biasa pelajarannya. Dari kisah Yakub dengan Yusuf tadi, bahwa seorang ayah selalu menginginkan bahwa anaknya lebih baik dari dia. Kan tidak ada ayah yang marah, kamu lebih hebat pula dari ayah, ya kan? Tidak ada orang tua yang marah kan? Justru itu diinginkan, kamu mesti harus lebih hebat dari ayah. Belajar kamu dari sekarang. Dulu ayah nggak ada orang yang bimbing, nggak ada orang yang nasihati. Tapi sekarang ayah nasihati kamu agar kamu lebih hebat dari ayah. Tapi belum tentu saudara menginginkan saudaranya lebih hebat dari dia. Nah, inilah kisah dari Yakub alaihissalam. Maka bangun kedekatan. Bangun kedekatan. Anak mau ngobrol itu adalah luar biasa. Tapi kalau anak nampak ayahnya payahnya, ya kan, nak mau cerita. Tapi gimana kuliah nak? Kuliah lancar ya? Misalnya kan, tuh payah. Cari kunci Honda, ya kan, pulang malam. Habis itu dia pengen ngobrol sama dia, ponek ya, kan, tidurnya. Ini kita khawatir. Ajak ngobrol. Sini nak, ayah Abi mau ngobrol, cerita. Buka. Ya.
Sampai anak di pesantren pun harus begitu. Pandailah kita menggali. Gimana di pesantren sayang? Gimana teman-teman kamu di sana nak? Jadi bangun jam berapa sih? Ah, cerita nanti itu. Bangun jam sekian. Apa biasanya dilakukan? Kami merojaah habis salat subuh, habis itu mandi balik ke asrama. Habis itu cerita. Gimana kawan-kawan kamu di asrama? Ya. Ingatkan kalau ada sesuatu yang apa namanya yang dia tidak sukai, bisanya begitulah nak, hati-hati kita. Pokoknya Anda jangan mengambil punya orang, punya kita dijaga. Kalaupun diambil orang, ya kalau dia tidak mau ganti tidak apa-apa. Dan seterusnya kita ajak ngobrol. Apa sih yang sering bicarakan oleh santri nak gitu? Kalau jam-jam istirahat nih, apa obrolannya di kamar kalian? Begini ya, oh ini begini. Dia cerita nanti. Luruskan. Kalau dia lemah, kuatkan. Ya kan? Kuatkan. Kalau dia bicara-bicara tentang gurunya, hati-hati, hilang keberkahan ilmu kamu nak. Nah, misalnya, ingatkan, guru itu begini-gini ya. Misalnya, saya pernah anak di Kutab ya, dia merasa tidak salah. Jadi dia ada temannya, dia duduk paling depan, kemudian temannya di belakang gitu. Ditegur temannya karena teman di belakang itu teman lain. Anak saya bilang itu tempat dia tadi di situ gitu. Lalu gurunya nggak tahu gitu bahwa memang tempatnya dia, temannya itu. Nah, dia pulang sedih. Dikira kakak tidak salah bi gitu kan, pulang SD. Kakak tidak salah. Oke. Mungkin gini nak, guru kamu juga manusia. Dia juga tidak mengetahui kalau kamu benar. Jangan bersedih nak. Baru kuat dia. Kalimat itu sangat luar biasa ternyata. Jangan kamu sedih. Dia juga manusia. Dia juga bisa jadi salah. Dengan penilaian dia mungkin dia memang salah. Ya kakak tidak salah, tapi kok kakak disalahin katanya kan? Kan anak terkadang begitu kan? Gimana dikatakan? Katakan kalimat. Mungkin perlu kita cerita anak kita. Jangan kamu bersedih nak. Semoga satu hari Allah tunjukkan kalau kamu itu benar. Jadi subhanallah, qadarullah, setelah beberapa hari kemudian ya tempat dia diambil sama kawannya dan ustazahnya tahu kalau itu tempatnya dia. Itulah kira-kira begitu. Lalu kemudian dibelalah sama ustazahnya kan. Dia cerita lagi, tadi alhamdulillah kakak dibela sama ustazahnya. Nah, karena dia tahu makanya dibelanya. Yang kemarin bisa jadi dia tidak tahu, makanya dikiranya kakak yang salah. Maka oleh karena itu nak, nggak masalah. Jangan terlalu perkataan manusia, jangan terlalu kamu pikirkan. Karena memang manusia ini banyak salahnya. Nah itu kapan kita bisa? Kalau kita ngobrol dengan anak-anak kita. Kalau lemah, kuatkan. Kalau dia banyak ini cerita ini dan itu, maka tolong dibenarkan. Oleh karenanya ini penting untuk kita berikan diskusi dengan anak-anak kita. Baik. Khufillah. Naam. Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami orang tua yang sedang menghadapi anak dalam masa pubertas ya, yang sangat susah untuk dinasihati. Naam. Syukran jazakallah khairan wa iyyakum. Naam. Masa-masa ini ikhtal kiram, masa-masa yang butuh untuk dikuatkan tentang iman. Betul. Ibu-ibu, saat-saat ini, saat-saat puber itu ya, itu butuh sosok-sosok yang bisa dia menjadi kagum. Tidak ada cara untuk bisa membuat dia kagum kecuali menceritakan Nabi, menceritakan generasi-generasi awal. Dibutuhkan ya. Masa-masa puber itu memang anak dia semakin nampak ya, mungkin semakin nampak dia egonya, mungkin nampak dia bahwa dia sudah mulai dewasa, bahkan barangkali suara akan mulai tinggi kepada kita mulai. Tapi perlu hal yang paling pokok, kalau dia perempuan bu,
Kalau dia perempuan, ajak anak itu ngobrol, cerita, ya, buat dia dekat dengan kita. Kalau orang Pak sudah terbangun keakraban, insya Allah dia mau cerita. Maka oleh karenanya para ummahat, yang pertama nasihat saya adalah dengan membangun keakraban dulu, ya, gali apa yang sedang dia hadapi, masalah apa yang sedang dia alami, cari kabar berita itu tentangnya, ajak dia menceritakan, karena kita sambut. Nah, kita sambut cerita dia, kita sambut keluh kesah dia. Insya Allah anak-anak seperti ini mudah untuk, kalau sudah terbangun kedekatan, mudah untuk memberikan nasihat. Yang kedua, memang ini pembahasan ya berikutnya sebetulnya adalah dengan mengingatkan kawan-kawan yang baik, jangan berkawan dengan yang itu. Memang itu akan menjadi circle dia, teman-teman yang kita terus ingatkan, nak, kamu berkawan dengan orang baik, kamu berkawan dengan orang-orang yang memperhatikan adab. Kalimat-kalimat itu jangan pernah, terus diingatkan, berteman dengan orang saleh, jangan berteman dengan orang yang taleh. Nah ini, jadi bangun keakraban, ya, kemudian sampai buka dia mau menceritakan tentang kita. Yang kedua adalah dengan cara bunda, dengan cara mengingatkan agar jangan sampai berkawan dengan orang yang tidak baik. Ya, kita nasihati, Ustaz, iya. Kemudian kita tanya, siapa kawan kamu yang sering bersama kamu? Kita harus tahu itu. Betul. Saya menggali, siapa kawan di kelas kamu yang sering ngobrol dengan kamu gitu. Nah, sebutkan namanya, baru kita kasih tahu. Nah, berkawan dengan yang itu ada batasnya. Berkawan dengan orang, berteman dengan orang pun ada batasnya. Ya, kalau dia laki-laki, ingatkan, jaga jarak, tetap akrab, tapi yang namanya manusia harus tetap menjaga jarak. Maksudnya apa? Ya, jangan berlebih-lebihan. Ya, habibaka haunam, cintailah kekasihmu, orang dekat denganmu sewajarnya. Kenapa? Karena bisa jadi akan menjadi satu hari nanti menjadi musuh. Begitu sebaliknya, benci orang yang kamu benci, ya sewajarnya sesuai dengan kesalahannya, tapi jangan, karena bisa jadi nanti suatu hari akan menjadi orang yang mencintaimu. Nah, ini kan kaidah. Nah, oleh karenanya nasihat ini penting, ya, membangun keakraban, ya, kemudian baru nasihati dengan pelan-pelan. Nah, kemudian mengawal lingkungan, mengawal sahabat-sahabatnya, mesti kita tahu. Jangan jangan sampai terlambat kita mengenali lingkungan anak-anak kita di luar. Jangan sampai kita terlambat ya mengetahui seperti apa pergaulannya. Nah, maka oleh karenanya kita perlu ngobrol, cerita, duduk, ya, mendengarkan keluh kesahnya, kita sambut, ya, permasalahan-permasalahannya, kita berikan pandangan-pandangan. Allah Ta'ala alam. Barangkali itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan, ya, sehingga anak-anak ini. Nah, terus yang paling pokok bunda adalah jangan lupa dan jangan pernah berhenti berdoa itu. Dan Allah yang punya hati, dia yang kuasai hati anak kita, maka minta kepada yang mempunyai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa kita jangan lupa putra-putri kita, doakan anak-anak kita, doakan mereka agar ya hari ini mungkin dia tidak dengar nasihat kita, suatu hari nanti semoga Allah jadikan hatinya ya terkesan dengan kalimat-kalimat kita, teringat dengan buah nasihat kita, lalu dia menyesali perbuatannya, lalu dia berazam untuk tidak kembali, lalu dia bertekad untuk memperbaiki diri. Nah, mudah-mudahan suatu hari nanti Allah Maha Latif, yang menguasai hati kita, yang menguasai segala akhlak dan perilaku kita. Allah Ta'ala alam. Jangan pernah putus berdoa seburuk apapun keadaan anak-anak kita. Semoga Allah jauhkan kita dari fitnah-fitnah ya akhlak dan fitnah-fitnah
perilaku yang buruk dari anak-anak kita. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.